Saudara, video seorang yang tengah memakai seragam ASN sedang asyik membagikan uang atau sawer sambil berjoget dangdut viral di media sosial. Dalam video yang beredar di media sosial ini, tampak sejumlah orang yang memakai seragam ASN tengah asik menikmati musik dangdut. Salah satunya bahkan berjoget sambil membagi-bagikan uang pecahan Rp5.000 alias nyawer. Aksi tersebut sontak menuai kritik dan kecaman dari sejumlah warga di media sosial. Nah, teman-teman kan habis melihat video seorang ASN mengenakan seragam dinas yang tengah berjoget dangdut sambil melempar uang di lingkungan tempat kerjanya. Aksi tersebut menjadi viral menuai kritik dari warganet. Menurut kalian bagaimana sih perilaku ASN di video tersebut? Iya, miris banget ya kalau lihat itu. Kalau menurut aku, video ASN yang berjoget sambil nyawer itu menunjukkan perilaku yang bad banget sih. Karena itu udah mencoreng nama baik ASN. Seharusnya kan kalau pada saat jam kerja tuh kita harus memberikan pelayanan publik, bukan malah mencari hiburan pribadi. Dari perspektif manajemen ASN sendiri, itu udah melanggar kode etik sama kode perilaku. Sebagai pelayan masyarakat, seharusnya ASN memberikan contoh yang baik. Perilaku ini akan membuat citra ASN dan instansi kita tercoreng. Kalau aku melihat aksi ASN tersebut yang berjoget sambil nyawer uang saat jam kerja itu bukan hanya mencerminkan daripada ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan saja, tetapi juga dapat dijadikan cerminan adanya ketidakpekaan sosial dan kurangnya kesadaran ASN itu sendiri dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, insiden ini pun memperlihatkan bahwasannya norma internal dan pengendalian kualitas perilaku belum sepenuhnya tertanam dalam budaya kerja, sehingga kebutuhan untuk memperkuat akuntabilitas sosial terhadap perilaku ASN menjadi sangat penting agar tindakan yang merusak citra tidak lagi dianggap sebagai kelucuan semata saja, tetapi sebagai pelanggaran terhadap kepercayaan publik. Kalau pendapat saya mengenai video tadi, bahwa sikap ASN tersebut itu tidak pantas dan tidak sesuai dengan etika maupun kode perilaku ASN. Hal ini dapat menyebabkan citra ASN menjadi tidak bagus. Sebagai ASN sebaiknya memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, bagi ASN, profesionalisme bukan hanya soal kemampuan bekerja, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga sikap. Saya setuju sama Mas Fatah. Menurut saya, tindakan tersebut itu tidak mencerminkan profesionalisme dan etika seorang ASN. Bahkan ya, meskipun dilakukan pada jam istirahat dan menggunakan uang pribadi, sebagai ASN yang menggunakan atribut yang membawa nama instansi dan pemerintah, perilaku seperti itu tuh dapat merusak citra pemerintahan di mata masyarakat. ASN itu dituntut untuk menjaga integritas dan sikap di ruang publik, karena setiap tindakan akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Saya setuju dengan pendapat sebelumnya. Menurut saya, tindakan dalam video tersebut juga merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik dan disiplin ASN. Sebagai seorang pejabat publik, perilaku tersebut tidak hanya mencoreng citra individu, tetapi juga instansi pemerintah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam menjaga integritas dan profesionalisme yang diamanatkan dalam manajemen. Oke, kalau aku simpulin dari Mbak Reni, dari Pak Dota, dari Mas Fatah, Mbak Naura, Mbak Santi, teman-teman, aku juga setuju sih perilaku ini sangat-sangat tidak pantas, melanggar etika, kode perilaku, serta profesionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi oleh ASN. Oleh karena itu, pentingnya penguatan budaya kerja, penegakan kode etik, dan akuntabilitas sosial menjadi sangat penting agar setiap ASN benar-benar menjalankan perannya sebagai pelayan publik yang profesional dan berintegritas. Uh, ini ada video kedua, kita bisa lihat bagaimana best practice dari manajemen ASN dan smart ASN. Kita tonton dulu ya videonya.
Kebijakan satu peta atau one map policy yang pernah disinggung Gibran Raka Buming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu ternyata memiliki segudang peran dan manfaat bagi Indonesia, khususnya bagi bidang spasial atau geospasial yang digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian berbagai isu seperti perizinan sawit, tambang, dan kehutanan di ibu kota Nusantara. Berbagai peran dan manfaat dari kebijakan satu peta ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Informasi Geospasial Muhammad Aris Marfai di Gedung Ali Wardana Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa 2 April kemarin. Kebijakan satu peta atau One Map Policy merupakan upaya pemerintah menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara integratif. Melalui konsep ini maka tidak terdapat perbedaan dan tumpang tindih informasi dalam peta yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial untuk ditetapkan sebagai One Reference, One Standard, One Database, dan One Geoportal. Oleh karena itu, Aris mengatakan bahwa kebijakan satu peta ini memiliki peran dan manfaat yang penting bagi Indonesia, khususnya dalam bidang spasial, geospasial, atau pertahanan di Indonesia, mulai dari mafia tanah, konflik lahan, hingga perizinan berbagai usaha seperti sawit dan tambang. Lihat keberhasilan kita dalam beberapa tahun terakhir menyelenggarakan atau mengawal kebijakan satu peta ini, kita bisa melihat bahwa kita menemukan satu diantaranya adalah tumpang tindih misalnya dalam kawasan atau tumpang tindih terhadap peruntukan dan lain sebagainya. Tumpang tindih itu ditemukan karena kita bisa melakukan sinkronisasi tadi. Jadi setelah kompilasi, integrasi kita melakukan sinkronisasi. Nah mungkin nanti Pak Ses atau Puji akan menjelaskan itu. Tapi dari orkestrasi 151 ini, kita bisa melihat betapa besar sekali manfaatnya sebetulnya. Pertama misalnya ketika kita menyelenggarakan pembangunan di ibu kota negara, salah satu data yang paling krusial adalah data peta. Data peta itu termasuk misalnya terkait dengan perizinan usaha. Ada izin tambang, ada izin sawit, ada izin kehutanan. Bagaimana mensinkronkan itu untuk menyiapkan lahan IKN sebagai ibu kota misalnya. Dan itu data yang dipakai adalah data dari hasil kebijakan satu peta. Bahkan salah satu manfaat penting lain dari kebijakan satu peta ini adalah mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagai implementasi amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Demikian laporan Riyad Nur Hikmah, Ardi Syahrial, Garuda TV. Oke, dari video ini kita bisa melihat kebijakan satu peta dan one map policy. Dari kebijakan ini tujuannya sangat mulia, sangat bagus, yaitu menyatukan seluruh data dan informasi geospasial dari berbagai instansi ke dalam satu peta terpadu guna mengatasi tumpang tindih lahan, konflik batas wilayah, serta mendukung pembangunan yang lebih terarah. Menurut teman-teman bagaimana sih ini kebijakan ini? Menurut saya, kebijakan satu peta yang digambarkan dalam video tersebut merupakan contoh nyata dari manajemen ASN yang efektif dan implementasi smart ASN, di mana ASN menunjukkan kemampuan luar biasa dalam berkolaborasi lintas sektor dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Hal ini untuk mengatasi masalah tumpang tindih lahan serta mempermudah pembangunan. Proyek ini juga tidak hanya mencerminkan integritas dan profesionalisme ASN dalam menjaga data yang akurat dan transparan, tetapi juga menunjukkan kompetensi digital yang dimiliki. Hal ini membuktikan bahwa birokrasi dapat bertransformasi menjadi lebih efisien, terpadu, dan berorientasi pada pelayanan publik yang tinggi. Dan aku pun juga setuju. Selain itu kan kebijakan satu peta sejalan dengan semangat manajemen ASN yang menurut ASN untuk bekerja dengan efektif dan efisien. Dengan adanya peta tematik juga yang sama, ASN dapat melaksanakan tugas pelayanan dan pengambilan keputusan berbasis data yang valid. Selain itu, kebijakan satu peta dapat membuat ASN adaptif pada teknologi dan data digital. ASN tidak hanya menguasai regulasi, tapi juga mampu mengakses, membaca, dan mengolah data spasial untuk mendukung kebijakan publik. Dengan begitu, ASN pun menjadi lebih kompeten dan inovatif dalam menjalankan tugas. Kalau menurutku, kebijakan satu peta ini merupakan tonggak yang penting dari modernisasi pengelolaan tata ruang dan pertanahan yang ada di Indonesia, yang mana nantinya bisa mengurangi konflik agraria, mafia tanah, dan mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis spasial, dan sangat berpeluang dalam inovasi pelayanan publik itu sendiri. Nah, peningkatan profesionalisme ASN dan kontribusi nyata terhadap kebijakan yang lebih inklusif dan juga transparan.
Kalau menurutku, kebijakan satu peta ini dapat menjadi solusi yang penting untuk mengatasi masalah sengketa lahan dan tumpang tindih informasi kepemilikan tanah yang sering terjadi. Dengan menggabungkan semua data peta ke dalam satu sistem yang jelas dan digital, pemerintah bisa dengan lebih mudah untuk mengatur tata ruang dan mencegah konflik. Jika kebijakan ini dijalankan dengan sungguh-sungguh dan diawasi dengan baik, One Map Policy ini bisa membawa banyak banget manfaat, terutama dalam memberikan bagi masyarakat soal pemilikan lahan. Kalau menurutku, One Map Policy atau kebijakan satu peta ini bukan cuma sekedar penyatuan data peta aja, tapi juga soal cara kerja kita sebagai ASN, khususnya di ATR BPN. Dengan adanya satu peta yang seragam ini, kerja antar instansi selama kita di BPN itu lebih selaras dan transparan, sehingga keputusan yang diambil juga lebih akurat. Ini contoh best practice banget kalau di manajemen ASN, di mana ini bisa mengubah cara kita bekerja yang jadinya terpisah-pisah menjadi terintegrasi untuk kepentingan masyarakat luas. Oke, makasih ya teman-teman, pendapatnya aku setuju sih. Kebijakan satu peta ini dinilai sebagai langkah penting menuju tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan efektif. Bagi kita sebagai ASN, ini mencerminkan profesionalisme, integritas, dan transformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang berstandar dunia dan berorientasi pada masyarakat. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.